Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Kau sudah memelihara kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Kau sudah memberikan kesehatan kepada kami ya Bapa. Tiba saatnya kami mau bersyafat bagi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan syafaat kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan. Pak Niko Tuhan, biarlah Engkau urapi dengan sangat luar biasa ya Bapa. Untuk membawa bangsa-bangsa Tuhan. Untuk memberkati bangsa-bangsa, biarlah bangsa ini dipulihkan Tuhan, memberitakan kebenaran-Mu ya Bapa. Engkau juga pakai Tuhan, gembala rakyat kami Tuhan, Pak Budi Sastro Tuhan, untuk membimbing kami Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Engkau berkati juga Pak Binsar Tuhan, Gembala GB Menteng tempat ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang menjaga dan melindungi, biarlah melalui beliau Tuhan kami pun merasakan kasih yang sangat luar biasa ya Bapa. Engkau berkati juga jemaat GB Menteng Tuhan, biarlah Engkau juga melawat Tuhan, biarlah setiap apa yang dilakukan di rumah-rumah Tuhan, biarlah terjadi pemulihan juga Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk pembicara kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan, biarlah Engkau pakai pembicara ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau urapi, biarlah firman ini disampaikan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami pun dapat diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan juga kami berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, biarlah bangsa kami dipulihkan Tuhan, biarlah bangsa kami pun dilepaskan dari sakit penyakit ya Bapa, biarlah bangsa kami pun menerima lawatan yang berasal pada Engkau ya Bapa. Engkau pakai Tuhan generasi kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati dan biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Allah yang setia, amin. Amin. Dia penghibur kita. Yes. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun
bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya, hey ya ya, hey ya. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya, hey ya ya, hey ya. One more time. Hey ya ya, hey ya ya, hey. Shalom GBI Menteng. Shalom. Haleluya, biar sukacitamu melawat setiap rumah-rumah Tuhan. Amin. Kami mau bersukacita, kami mau menari hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Oh, hey. Bersama kita katakan, Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. say, Oh, dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri, Sebab kau besertaku. ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Harapan yang baru. Say, Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. haleluya. Kami bersuka cita. Kami mau melompat. Kami mau menari bagi Tuhan.
Bersama kita katakan, oh, 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 dengan apa ku balas, oh, oh, kebaikanmu, oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya, nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung, hidupku kan ku persembahkan bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya, nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung, hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Sorakan haleluya. Kami ingat akan Kau, ingat kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Pembacaan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak-Mu Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayap-Mu aku akan berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku, untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai aku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi
baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok gak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi,
pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau bermazmur bagi. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mau bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dirimu, kami sembah Engkau Yesus, sebab hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima pujian. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab punya layak seperti Engkau, tiada yang lain. Oh, siara labaya, syandara labaya, siara labaya se. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Siara labaya, syandara labaya, siara la. Inara labaya, siara labara lawala walawaya, syandara labaya se. Inara labaya, syandara labo. Haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau lawat setiap kami, jamah setiap hati yang haus akan Engkau. Haleluya, haleluya. Hiara labaya, syandara labara laba. Hinara lamaya, syandara labaya, syara labara 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 labara. Ore alabaya, syandara labaya, syara laba 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 laba. Yes Lord, biar kami senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan, karena kami perlu Engkau hari-hari ini Tuhan. Kegelapan boleh datang, kekelaman boleh menghampiri, tapi pagi hari ini kami yakin dan percaya terang Tuhan terbit atas kami. Haleluya. Ore alapata syandara labara labaya, syira labara laba. Ore alabaya, syandara labara laba. Oh Jesus, yes Lord, yes Lord. Ya labaya. Syara lawaya, syara lawaya, syikiriri beara labaya, syandara laba. Oh Jesus, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang
akanmu mengejar hadirmu di dalam hidupku, Yesus. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Dengan iman kami pandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Na 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 na. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Melawat setiap kami yang haus akan Kau. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan melalui hamba-Mu. Boleh tertanam di hati kami menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jemaat GBI Menteng yang Tuhan kasihi. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Binsar Sitorus dan Ibu Julita Manik bersama para leaders dari gereja GBI Menteng ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawa sebuah tema yang berjudul Stand Firm in the New Normal Era. Bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam era normal baru ini. Khususnya dalam menata kembali sistem keuangan kita, baik di perusahaan maupun sistem keuangan keluarga kita. Pagi hari ini saya akan mengambil sebuah bagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berbicara tentang dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dunia kita ke depan, baik kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bisnis dan pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita di dalam gereja sekalipun, tidak akan sama. Saya ulangi, tidak akan pernah kembali lagi kepada keadaan normal seperti waktu-waktu yang telah lalu sebelum terjadi COVID-19 maupun resesi ekonomi global ini. Saat ini kita dipaksa atau harus memaksakan diri untuk beradaptasi dengan sebuah dunia baru yang belakangan ini kita kenal dengan istilah normal baru. Kehidupan pribadi kita terbatasi dengan banyak hal dan berubah dengan sangat drastis karena fokus kita akan tertuju pada kesehatan dan pola hidup yang sehat. Dengan demikian, kita tidak akan bertemu lagi atau jarang bertemu dengan teman-teman yang selama ini sering kita lakukan. Akan ada banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, stay at home. Sehingga kalau kita lakukan dengan benar, maka saya percaya stay at home akan menjadi terobosan yang baru di dalam keluarga kita. Di dalam dunia bisnis dan pekerjaan kita sedang mengalami turbulensi yang sangat besar. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak bisnis yang harus ditutup. Bahkan di dalam pelayanan kerohanian, baik di organisasi kami seperti FGBMFI maupun di kalangan gerejawi, telah terjadi sebuah perubahan besar yang belum pernah terjadi selama ini. Kita bisa melihat bahwa sampai saat ini sedikit sekali gereja yang membuka kebaktian secara langsung. Sebagian besar harus melalui live streaming. Dan inilah normal baru itu. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa kuat berdiri teguh di dalam era yang baru ini, khususnya yang berhubungan dengan keuangan, baik di dalam perusahaan kita maupun keuangan di dalam keluarga. Sebuah buku yang ditulis oleh pendiri Full Gospel Businessman Fellowship International, almarhum Demos Zakaria. Beliau berbicara tentang a new wave of revival in your finance. Di dalam buku tersebut, beliau mengatakan 3 hal penting. Yang pertama, ketika Anda dan saya memerlukan terobosan di dalam keuangan, khususnya di tengah-tengah keadaan seperti yang sekarang ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, beliau mengingatkan bahwa janji Tuhan tentang terobosan di dalam keuangan sangat bergantung
pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa dengan memberikan perpuluhan, mungkin 30-40 tahun, dengan memberikan buah sulung dan lain sebagainya, persembahan-persembahan tertentu akan membuat kita mengalami terobosan di dalam keuangan. Tapi sesungguhnya Tuhan lebih menghargai hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan dibandingkan dengan semua keuangan yang kita berikan. Karena seharusnya kita menyadari bahwa keuangan itu berasal dari Tuhan juga. Yang kedua, terobosan di dalam keuangan merupakan desire-nya Tuhan, merupakan kerinduan hati Tuhan sendiri untuk memberkati Anda dan saya. Kalau kita manusia yang sederhana ini bisa memikirkan hal-hal yang terbaik untuk keluarga kita, apalagi Bapa kita di surga. Kalau Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk kita semua, apalagi sekedar memberikan terobosan di dalam keuangan pada saat-saat seperti sekarang ini. Jadi kita harus menyadari bahwa terobosan keuangan merupakan isi hati Tuhan sendiri untuk Anda dan saya. Untuk mengalami terobosan di dalam keuangan kita, baik itu di dalam bisnis pekerjaan kita maupun di dalam rumah tangga kita, hal terakhir yang sangat diperlukan adalah kenalilah hati kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Suatu pelajaran penting untuk kita semua, untuk melihat hati kita di dalam hubungannya dengan keuangan. Apakah pusat hati kita ada pada Tuhan, ataukah pada keuangan yang menjadi kebutuhan hidup kita? Itulah yang perlu kita renungkan sama-sama saat ini. Saat ini, khususnya di dunia pelayanan, bahkan di gereja sekalipun, pekerjaan Tuhan mengalami begitu banyak tantangan dan kendala, khususnya di bidang keuangan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Di dalam slide saya akan terlihat beberapa jenis bisnis yang sedang dalam downtrend. Artinya bisnis yang benar-benar sedang menurun, yang perkembangannya sangat susah diprediksi, atau bisnis yang dalam keadaan uptrend. Dengan kata lain, di tengah-tengah krisis ekonomi COVID-19 ini, ada beberapa bisnis juga yang mengalami uptrend. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat dari apa yang saya tayangkan ini. Ada juga bisnis yang surviving. Di dalam dunia bisnis, ada 4 consumer mega shift akibat dari COVID-19. Di antaranya stay at home lifestyle.
bottom of pyramid, go virtual, bahkan bisnis baru yang disebut empathy society. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat dari bahan yang saya sampaikan ini. Di dalam dunia bisnis, saat ini sebagai seorang pengusaha, fokus kita pada dua hal penting, tentang aset dan liabilities. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam keadaan keuangan yang seperti saat ini terjadi. Bagaimana kita memperbesar aset kita selama ini dan mengurangi liabilities kita. Di dalam mengatur keuangan keluarga, kita berbicara tentang income dan expenses. Kita tahu begitu banyak teman-teman kita, orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan. Dan mengatur keuangan keluarga, khususnya di dalam mengatur income dan expenses, itu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Ketika berbicara tentang family finance, kita berbicara tentang income dan expenses, pendapatan dan pengeluaran. Hal ini sangat ditentukan oleh lifestyle kita. Saya percaya banyak sekali yang saat ini mengalami kesusahan di dalam mengelola keuangan mereka. Penyebabnya adalah karena sebagian besar kita terlibat di dalam lifestyle, di mana expenses kita lebih besar daripada income kita. Atau bahkan selama ini kita itu mempertahankan income dan expenses itu sejajar, atau kita tidak memperhatikan bagaimana menabung income yang kita dapati. Sehingga ketika terjadi krisis keuangan seperti saat ini, yang terjadi adalah di dalam keluarga kita terjadi tantangan yang besar. Nah, pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, Jack Welch, CEO dan Presiden General Electric sebelumnya, beliau mengatakan kata-kata ini, berubahlah sebelum Anda dipaksa untuk berubah. Nah, saudaraku, saya dipercayakan sebagai pemimpin dari FGB MFI Indonesia, dan ada ribuan leaders, members kami, yang pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki small medium enterprise alias UMKM. Kami sangat terpukul dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Nah, katakan ketika di dalam perusahaan kita, aset kita sudah terlalu kecil dibandingkan dengan liabilities kita. Bahkan di dalam rumah tangga kita, pengeluaran kita jauh lebih besar daripada pendapatan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya bersyukur kepada Tuhan
karena Tuhan mempercayakan kepada saya dan keluarga untuk mengelola 3 grup perusahaan yang jumlah perusahaannya ada lebih dari 10 perusahaan dengan beberapa pabrik. Ketika COVID-19 mulai terjadi di China di akhir tahun 2019 dan masuk ke Indonesia sekitar awal Februari 2020, maka saya berpikir tentang bagaimana kita bisa menghidupi ribuan mulut yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena saya percaya bahwa apa yang saya dan keluarga kelola saat ini bukanlah milik kami. Kami hanya pengelola, pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Dan saya berusaha selama ini untuk mengatur aset versus liabilities, mengatur keuangan perusahaan dengan baik. Ketika kami menghitung kembali sistem keuangan kami, yang kami dapatkan adalah bahwa dengan cash flow yang ada, dengan piutang dagang yang ada, perusahaan bisa bertahan sampai bulan Juni dan Juli, sehingga untuk lebaran, THR, dan untuk gaji semua bisa berjalan dengan baik. Tapi bagaimana kalau krisis ini terus bertahan, bahkan menjadi lebih parah di bulan-bulan yang akan datang? Karena kita membaca, kita tahu prediksi tentang keuangan dunia, termasuk di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat sebuah fakta brutal yang ada di depan mata kita, bahwa ternyata apabila keadaan ekonomi ini terus berjalan sampai akhir tahun atau tahun-tahun ke depannya, maka tidak mungkin kita juga bisa bertahan. Tapi di saat-saat seperti itu, ada 4 hal penting yang Tuhan ingatkan supaya kita tetap bisa bertahan, bahkan survive ketika menghadapi baik itu COVID-19 maupun krisis keuangan. Yang pertama, milikilah personal intimacy with God. Firman Tuhan di 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12b mengatakan, "Even we don't know what to do, but our eyes upon the Lord." Kami tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan, tetapi mata kami akan tertuju kepadamu Tuhan. Di dalam keadaan seperti saat ini, tidak ada satu pengharapan apapun selain pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pengharapan itu hanya bisa terjadi ketika kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bisa kuat di era-era seperti saat ini? Yaitu, kita harus memperkuat hubungan di dalam keluarga kita. Bahkan tahun ini, FGBMFY Indonesia, tema tahun kita, bahkan sebelum krisis ini terjadi, kami memberikan tema Breakthrough in Your Family Life. Kita tidak tahu bahwa akan terjadi stay at home.
Dan di dalam keadaan seperti saat ini, terobosan di dalam keluarga, hubungan suami istri, anak-anak, orang tua, menantu, itu sangat diperlukan. Bagaimana kita harus membangun mesbah keluarga bersama-sama. Dan itu kami lakukan di dalam keluarga kami. Berdoa bersama-sama, mengambil perjamuan kudus, mengingat semua apa yang kita tahu kita tidak bisa lakukan lagi. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12 mengatakan, dan bila seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudaraku, ketika sebuah keluarga, seorang suami, istri, anak-anak, mantu, bahkan cucu, ketika bersama-sama sehati bersekutu mencari wajah Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk mengalami terobosan di dalam keuangan, supaya tetap bisa kuat menghadapi suasana dan keadaan yang seperti saat ini, maka Tuhan akan menjadi tali yang ketiga yang akan memperkuat kita di dalam menghadapi keadaan seperti saat ini. Yang ketiga, di dalam keadaan yang tidak menentu, di dalam COVID-19 ini, di dalam krisis ekonomi, Tuhan mengingatkan hal yang ketiga. Milikilah compassion heart. Milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena teman-teman kami FGB MFI di seluruh Indonesia, di 32 regional, kami melakukan kegiatan aksi sosial. Banyak orang berpikir bahwa memiliki compassion heart itu harus melakukan hal-hal yang besar. Ternyata tidak. Tuhan tidak pernah meminta kita memberikan yang kita tidak mampu. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk bisa memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Di tengah-tengah keadaan begitu banyak orang yang perlu pertolongan, kami lakukan ini, baik itu di perusahaan kami maupun di lingkungan kami. Saya ke pabrik berbicara kepada semua orang-orang pabrik, berbicara kepada semua orang-orang di kantor, memberikan kekuatan, dan berbicara secara jujur, mengatakan bahwa ini keadaan perusahaan kita, tidak perlu takut. Selama masih ada pekerjaan, kita harus tetap kerja. Tapi doakan sekiranya ada 1000 pabrik, perusahaan yang harus tutup. Kita harus satukan hati kita berdoa. Kiranya perusahaan-perusahaan kita menjadi perusahaan-perusahaan yang paling terakhir harus tutup. Dan saya bersyukur pada Tuhan, even dari berbagai teman-teman yang berasal dari berbagai kepercayaan yang lain, mereka mengatakan, Pak, tidak, kita tidak akan tutup. Kita telah melewati pengalaman tahun 1998, tahun 2008, dan saat ini. Kalau Tuhan pernah menolong kita di masa-masa sulit yang lalu, Tuhan yang sama akan menolong kita juga. Saya mengatakan kepada keluarga saya, kepada manajemen di kantor,
kepada BOD, shareholder, saya mengatakan, di dalam saat seperti sekarang ini, piring nasi orang-orang yang ada di grup-grup perusahaan kita, Tuhan percayakan di tangan Anda dan saya. Jangan pernah membalikan piring nasi mereka. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan saya bisa melihat ketika kami mengambil keputusan untuk tetap bertahan. Bahkan bukan itu saja, ketika saya melihat bahwa kemungkinan kita hanya bertahan sampai bulan Juli, Tuhan memberikan sebuah insight yang baru, bahwa kita bahkan bisa sampai akhir tahun, ketika shareholder, pemilik saham, bisa bersama-sama. Seandainya kita cut saja 50% dari income kita, maka itu akan menolong, memperpanjang usia dari perusahaan-perusahaan yang Tuhan percayakan. Bagian keempat yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis ekonomi seperti saat ini, yaitu tetap mengabarkan Injil Tuhan. Keep sharing the gospel. Jangan pernah berhenti mengabarkan kabar baik. Kami memiliki lebih dari 700 chapter FGBMFY di Indonesia. Ketika COVID mulai melanda Indonesia, saya berpikir, Tuhan, bagaimana mungkin chapter-chapter kita bisa berjalan? Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan saya yakin bahwa Tuhan izinkan COVID-19 dan krisis ini terjadi. Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi kita untuk karena mengabarkan Injil adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. 2 Timotius 4 ayat yang kedua mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, dibandingkan sebelum COVID ini terjadi, kami, saya dan para pemimpin Full Gospel, kami harus terbang ke seluruh Indonesia, bahkan saya harus pergi ke negara-negara yang lain. Tapi di tengah COVID saat ini, setiap harinya begitu banyak Zoom meeting yang harus kita hadiri. Inilah golden momentum untuk gereja Tuhan, untuk semua organisasi-organisasi Kristen. Dengan hanya membagi Zoom link, live streaming, dan lain sebagainya, kita bisa menjangkau dunia. FGBMFY Indonesia, kita baru saja menyelesaikan Virtual World Convention 16 sampai 18 Juli. Dan hari ini kita bisa melihat ada 320.000 lebih orang yang melihat di YouTube kami. Artinya, ketika Tuhan izinkan COVID-19 dan krisis ini terjadi, inilah waktunya untuk menjangkau lebih banyak orang. Yang terakhir, Tuhan mengingatkan
melalui Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 33. Jangan kamu khawatir. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Akan tetapi, Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, akan bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah COVID-19 dan di tengah-tengah krisis ekonomi. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga dari jemaat GBI Menteng ini, Tuhan. Hamba menyerahkan setiap kami ke dalam tangan perlindungan Engkau sempurna, ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Bapak Pendeta Binsar Sitorus, Ibu Julita Manik, seluruh pemimpin dari gereja di tempat ini, dan pakai hidup kami di tengah-tengah krisis ekonomi dan COVID-19 ini boleh tetap bersinar, boleh tetap berdiri untuk mengabarkan kabar baik, Injil keselamatan Tuhan bagi banyak orang yang sedang membutuhkannya. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bersama saya JK akan menyampaikan kegiatan sepekan gereja kita GBI Menteng. Firman Tuhan yang sangat menguatkan iman kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi kekuatan rohani kita untuk hari-hari ke depan. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Kristanto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Tidak ada batasan untuk kita berdoa bersama-sama. Maka kami mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung dalam Menara Doa Rayon 1F yang akan diadakan pada hari Selasa melalui aplikasi Zoom. Dan khusus untuk minggu ini, prayer room atau kamar doa hanya akan diadakan pada hari Kamis pukul 8 malam bersama dengan dewasa muda. Prayer room ini akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Mari terus nyalakan api doa untuk Indonesia. Setiap hari Rabu kita akan bersama-sama berdoa bagi Indonesia. Healing Worship for Indonesia pukul 7 malam melalui WhatsApp Group. Indonesia ada di hati Tuhan. Dan di setiap hari Sabtu pukul 4.30 sampai dengan pukul 5.30 ada Worship Fajar. Sungguh menjadi sukacita buat Tuhan Yesus ketika di pagi-pagi hari kita bersama-sama membawa pujian dan penyembahan kita kepadanya. Mengingatkan jemaat Tuhan untuk tidak lupa terus tertanam di dalam care group. Pada hari Selasa ada care group Youth Tanah Tinggi pukul 7 malam. Dan bagi yang berkeluarga ada care group Nusantara. Di hari Sabtu ada care group Dewasa Muda dan care group Junior Church. Semua kegiatan care group gereja kita akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Demikian kegiatan gereja kita dalam sepekan. Kiranya kita tetap sehat dan selalu jaga kebersihan. Dan kalau harus beraktivitas di luar rumah, tidak lupa untuk selalu jaga jarak dan menggunakan masker. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu saja diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Setiap kita memberi, itu bernilai di mata Tuhan. Asal kita memberi dengan sukacita, dengan percaya, dengan ucapan syukur. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Bapa, berkati setiap umat-Mu. Firman-Mu katakan kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami berkelimpah dengan banyak hal yang baik Tuhan. Setiap yang ditabur Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu dan berkati umat-Mu. Sehingga tidak ada satu pun yang kekurangan. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita pulang,
Kita tentu ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Mari kita berdiri dari tempat kita masing-masing. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan penyertaan Tuhan. Jangan pernah kau lupa Yesus sangat sayang engkau. Engkau dibela, engkau dilindungi, engkau diberkati. Engkau punya masa depan yang hebat sekali. Karena kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab